antar bangsa, berdiri di hadapan tak ada domba, satu suara berkatakan tiba saatnya, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari satu suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata ada domba, satu suara menyatakan kesabaran bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan, amin. Haleluya. Yesus, tiba saatnya Bapa. Pikiran Kristus ini harus menjadi gaya hidup kita. Katakan amin. Jangan lagi pikiran-pikiran orang duniawi, tetapi menjadi pikiran Kristus yang ada di pikiran kita. Hati Kristus itu ada di hati kita. Perkataan-perkataan Kristus itu ada di mulut kita. Dan apa yang dimiliki oleh Kristus sebagai pribadi Tuhan itu menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Ada beberapa hal yang akan kita lihat, apa yang saya maksudkan tentang memiliki pikiran Kristus ini dari pasal ini dan dari ayat-ayat yang lain. Kalau kita menceritakan tentang salib kepada orang-orang dunia, kepada orang-orang yang mungkin mereka yang tidak begitu percaya tentang Yesus sebagai Tuhan yang mati di Golgota, tersalib bagi kita, mungkin mereka akan mengejek kita. Itu menjadi sebuah kebodohan bagi mereka, kata Alkitab, karena mereka tidak mengerti tentang salib. Mereka tidak mengerti tentang penebusan di Golgota. Itu sebabnya banyak orang yang menolak kita ketika kita menceritakan tentang Yesus. Jangan heran. Jangan heran kalau ada orang-orang yang menolak engkau ketika engkau menceritakan tentang Yesus. Karena Alkitab sudah mengatakan itu. Bahwa itu kebodohan bagi mereka. Tetapi bagi kita yang diselamatkan oleh salib itu adalah kekuatan bagi kita. Haleluya. Kekuatan ketika kita mengalami persoalan, kesulitan, masalah, penyakit, ingatlah salib Yesus. Ingatlah korban Yesus di Golgota, bahwa Dia sudah mati menebus dosa. Di Golgota suratan Kolose berkata Dia sudah membayar lunas hutangmu. Di Golgota dikatakan oleh suratan Petrus bahwa oleh bilur-bilurnya penyakitmu sembuh. Katakan amin. Itu sebuah kekuatan bagi kita yang memberikan kita semangat dalam mengikut Tuhan. Jadi mari kita bicarakan selalu salib ini, percakapkan selalu salib ini, beritakan selalu salib ini kepada semua orang. Itulah orang yang memiliki pikiran Kristus. Apakah kamu hanya membicarakan tentang hartamu, membicarakan uangmu, membicarakan apa yang kamu punya, apa yang kamu capai, kamu menceritakan semua apa yang kamu miliki, lebih daripada tentang salib Kristus, tentang Yesus kepada orang lain? Dan seberapa banyak orang yang sudah menerima pembicaraanmu tentang salib itu? Berapa banyak orang yang sudah diselamatkan dari apa yang sudah kau ceritakan tentang salib itu? Karena banyak orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Seberapa banyak mereka yang sudah menerima percakapanmu tentang salib? Ceritakanlah salib Kristus. Itu yang dikatakan oleh ayat ini, kerinduan daripada Tuhan melalui Rasul Paulus.
Haleluya. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani dan seterusnya. Kekuatan Allah ada dalam Injil. Kita bergantung kepada Injil. Injil itu juga adalah Allah. Bukankah firman Allah berkata, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Itulah kekuatan. Jadi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang memiliki pikiran Kristus selalu bergantung kepada firman Allah. Bagaimana waktumu mempelajari firman ini? Berapa banyak waktumu menyelidiki firman ini? Mana lebih banyak waktumu main Facebook, main WhatsApp, main Twitter, main Instagram? Coba renungkan sekarang. Berapa banyak waktumu yang kamu buang tidak begitu berguna untuk melakukan hal-hal yang demikian dibanding dengan kekuatan Allah ini. Ini kekal selama-lamanya. Haleluya. Di dalam firman Tuhan ini ada kekuatan, ada kuasa. Di sini pribadi Allah yang sesungguhnya, yang sebenarnya, yang hakiki. Bahwa firman itu adalah Allah. Itulah kekuatan. Ketika kita lemah, baca firman itu. Ketika kita rasa takut, baca firman itu. Ketika kamu sakit, baca firman itu. Di sana ada jaminan-jaminan. Tuhan berkata, ketika kamu sedang takut, aku menyertai engkau. Ketika kamu sedang lemah, aku menguatkan engkau. Ketika kamu sedang sakit, aku menyembuhkan engkau. Disinilah itu semua. Haleluya. Orang yang memiliki pikiran Kristus akan selalu mengalami mujizat. Katakan amin. Yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah ada terlintas di hati kita. Apa yang tidak pernah kita dengar dengan telinga kita, semuanya keajaiban Tuhan. Hal-hal yang tersembunyi dari diri Allah, berbicara tentang mujizat, itu disediakan oleh Tuhan kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Dalam kitab Ulangan pasal 29 ayat 29 mengatakan itu, hal-hal yang dibukakan itu bagi kita, tapi hal-hal yang tersembunyi itu bagi Allah. Kadang-kadang kita ingin menyelidiki hal-hal yang tersembunyi, gak sanggup nalar kita, ibu bapak. Gak usah debatkan ayat-ayat, karena memang ada hal-hal yang tidak bisa kita jangkau dengan pikiran kita. Itulah keterbatasan kemanusiaan kita ini. Ada hal-hal yang tersembunyi, itulah mujizat. Itulah yang mengherankan kuasa Tuhan. Yang tidak bisa mungkin dijangkau dengan pikiran kita, nggak sanggup nalar kita untuk mengetahui itu. Itulah kehebatan Tuhan. Kalau semua kita sanggup mengetahui pikiran Tuhan, berarti kita sama dong dengan Tuhan. Tapi itulah bedanya. Ada hal-hal yang tersembunyi. Keajaiban. Makanya kita tidak heran orang-orang dunia, mungkin orang-orang medis berkata bahwa orang ini dalam waktu 3-4 bulan akan meninggal oleh penyakit kronis stadium 4 barangkali. Kata dokter, itu memang sesuai ilmu yang dia pelajari. Teorinya begitu. Tapi kalau Tuhan melakukan mujizat, keajaibannya, kata dokter 3-4 bulan dia akan meninggal, mungkin 4-5 tahun masih hidup dia. Kok bisa? Keajaiban dari Tuhan. Haleluya. Dia tidak mampu untuk mengikuti cara berpikir anak-anak Tuhan ini. Karena ada hikmat Tuhan di dalam dirinya. Karena orang dunia akan berkata itu sebuah kebodohan. Tetapi bagi anak-anak Tuhan yang tinggal dalam Kristus, ada hikmat Allah. Ada pengetahuan dari Tuhan. Sehingga banyak perkara, hal-hal yang tidak mungkin
menjadi mungkin ketika dia dilibatkan di sana. Katakan amin. Karena ada Tuhan menyertai. Lihat perkara peristiwa contoh Daniel. Bagaimana dia membaca tulisan di dinding. Mene mene tekel ufarsin. Bagaimana raja sudah bingung, tidak bisa lagi dia mencari solusi tentang apa tulisan di dinding itu. Bagaimana tentang Yusuf di Mesir. Memberikan solusi kepada Raja Firaun. 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan. Dicari orang-orang pintar di seluruh negeri. Gak ada orang yang sehebat mereka. Tapi kenapa bisa? Alkitab bilang ada roh Allah dalam dirinya. Ada hikmat Tuhan dalam dirinya. Tidak bisa dinilai oleh orang dunia. Tetapi kita bisa menilai mereka. Sebaliknya mereka tidak bisa menilai kita. Kenapa? Karena roh Allah ada dalam diri kita. Dia nggak bisa untuk mengukur siapa kita. Tapi kita bisa mengukur siapa dia. Karena ada roh Tuhan dalam diri kita. Katakan amin.